佢亂嘅嘢冇人救到佢，知就擺喺度。你塊面做咩啊？你到呢度咩地方啊？出嚟搞事！放開佢。蘇隊長，原來你真係嚟辦案㗎！你頭先去咗邊啊？我就好似癲咗。所以啲床就慘啲，佢淨係知老闆叫佢輸。Halo Brotherhood, bertemu lagi di video Bang Story. Tentunya hanya di Barelang TV. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga saja dalam keadaan baik-baik saja dan dimudahkan segala urusannya. Di video kali ini kita akan mengulas film yang dibintangi oleh Jackie Chan, di mana saat ini dia masih menjadi seorang polisi yang akan menyelamatkan anak perempuannya yang sedang disandra oleh para mafia. Bagaimana keseruannya? Tonton video ini sampai selesai, kita akan ulas film berjudul Police Story 2013. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa siapkan kopi dan cemilan kalian. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film kita lihat Jackie Chan yang terbangun dari tidurnya setelah melewati perjalanan yang cukup melelahkan. Usut punya usut, ternyata Jackie tengah mencari keberadaan sang putri di sebuah bar yang bernama Wu Bar. Yang ternyata anak perempuan Jackie sudah 6 bulan tak pulang ke rumah sejak kematian sang ibu. Dimana saat itu, karena putrinya menelpon agar Jackie cepat sampai ke bar tersebut. Hả? Con到咗啦。到咗，我唔見你嘅。今日嘅事好緊要㗎。有幾緊要？唔好返屋企啦。Jika mendengarkan obrolan mereka berdua, bisa kita pastikan bahwa hubungan mereka tidak baik, layaknya anak terhadap sosok seorang ayah. Sesampainya di sana, ia tidak bersenang-senang, melainkan langsung menemui sang putri. Saat menunggu putrinya keluar, Jackie sedikit berbincang-bincang dengan seorang bartender, kemudian diperkenalkan oleh sang bos yang bernama Wu Jiang. Selagi menunggu putrinya, Wu menceritakan bar baru miliknya. Ternyata bar ini dulunya adalah sebuah pabrik miras oplosan yang ditutup lantaran mencemari lingkungan. Tak lama setelah itu muncullah anak Jackie yang bernama Miu Miu. Kemudian terjadi ketegangan di antara anak dan bapak, yang mana Jackie benar-benar tidak menyukai penampilan dan tingkah laku anaknya. Ditambah Miu dengan lantang mengatakan hubungannya dan Wu. Hal itu jelas ditentang oleh Jackie, mengingat Wu yang sudah seumuran dengan dirinya, belum lagi pergaulan Wu yang jauh dari kata baik. Namun Miu terus membantah omongan sang ayah, dan di sini terkuaklah sebuah fakta akan hubungan mereka berdua yang renggang. Hal itu dipicu lantaran Miu menganggap Jackie terlalu sibuk dengan tugas sebagai seorang polisi. Sampai pada saat ibunya meninggal pun, Jackie tak ada di rumah sakit untuk menemaninya. Ketika ia hendak pergi, terjadi keributan di area para pengunjung karena ada seseorang yang menyandra satu pengunjung dengan mengancam akan meledakkan bom yang ada pada tubuhnya. Jackie pun berusaha menenangkan orang tersebut sambil menganalisa beberapa kemungkinan yang dapat ia lakukan. Namun ketika hendak mengeksekusi, Wu datang dengan sigap, kemudian mengeksekusinya sendiri. 叫幾個服務員過嚟幫手，再叫下救傷車。是。咁都話冇事。Kemudian semua pengunjung disekap, termasuk Miu itu sendiri. Kemudian kita lihat Jackie sudah diikat di sebuah kursi yang berada di suatu ruangan, di mana didapati sebuah fakta mengejutkan.
Ternyata semua sudah diatur dan direncanakan oleh Wu. Dimulai dari mencari Miu untuk memancing Jackie. 劫持人質。個女喺邊？哦，苗唔知啊，佢從來冇講過佢。冇理佢哋，一路睇實。即係你自己報警㗎啦。 Melalui HP milik Jackie, Wu dengan sengaja menelpon atasannya dan memberitahu semua situasi ini, agar kemudian menjadikan ini semua perantara negosiasi dengan pihak kepolisian nanti. Jackie lantas mengajukan pertanyaan kepada Wu tentang semua yang dilakukannya. Ternyata Jackie pernah menangkap seorang penjahat bernama Yu karena transaksi ilegalnya. Karena itulah alasan paling kuat mengapa Wu menargetkan Jackie. 我就係要親手捉你。 Setelah itu, Wu kembali menelpon atasan Jackie untuk negosiasi pertukaran para sandera dengan salah satu tahanan yang belum disebut namanya. Di sela-sela itu, Jackie berusaha melepaskan kawat yang mengikat tangannya, dan kemudian hal itu berhasil dia lakukan sebelum salah satu anak buah Wu masuk ke ruangan tersebut. Dan pada saat anak buahnya masuk, Jackie berhasil mengelabuinya. Coba, dan kemudian kabur dari ruangan tersebut. Setelah Jackie memasuki ruangan rahasia milik Wu, di dalam ruangan tersebut ada banyak dokumen, mulai dari banyaknya foto-foto gadis, foto Wu di sebuah arena pertarungan, dan foto Jackie sendiri yang terpampang di beberapa lembar koran dengan satu kasus kematian seorang wanita yang ia tangani dulu. Tak cuma itu, Jackie juga menemukan adanya koordinat dari sebuah kertas yang menggambarkan tata letak dari posisi bar itu sendiri. Melihat Miu yang menuju ke toilet, Jackie dengan cepat menghampirinya. Kemudian Jackie meminta Miu untuk mencarikan sebuah HP yang nantinya akan digunakan untuk menghubungi komandannya. Melalui beberapa trik sederhana, Miu berhasil mengambil HP yang berada di meja, kemudian diserahkan kepada ayahnya. Dari situ Jackie menghubungi komandannya dan memberitahu situasi. Lalu Jackie bertanya sosok tahanan yang diminta oleh Wu. Didapatlah sebuah nama, di mana Wu meminta tahanan yang bernama Wei untuk dibawa ke sini. Jika menginginkan para sandera dibebaskan, sang komandan pun berkata bahwa ia sudah menyiapkan pasukan SWAT untuk melakukan strategi penangkapan. 暫時喺地下，如果人 況且佢哋可能有其他武器，而家進攻有啲危險。 Namun Jackie yang sudah sering memerankan adegan sebagai seorang polisi mampu menganalisa dan memprediksi kemungkinan yang akan terjadi. Di sela-sela memikirkan skenario penanganan, tiba-tiba si gendut yang tadi dihantam Jackie berteriak dan memberitahu kepada bosnya bahwa Jackie telah kabur. Kemudian anak buahnya pun diperintahkan untuk menangkap Jackie. Dalam pelariannya, Jackie tak sengaja menemukan sebuah bom yang berada di salah satu sudut ruangan, di mana sudah bisa dipastikan peta dari koordinat yang berada di ruangan rahasia Wu tadi adalah tata letak dari bom itu sendiri. Dengan cepat Jackie mengabadikan bom tersebut dalam bentuk foto untuk kemudian dikirimkan ke atasannya. Sialnya, apa yang dilakukan Jackie ketahuan. Baku pukul pun terjadi. 我輸到，你搞佢唔掂。 Wu yang merasa dengan mengarahkan anak buahnya saja tidak cukup, akhirnya mencoba cara lain untuk mengancam Jackie, yaitu menggunakan sang putri. Wu mengancam akan memasukkan tangan Miu ke dalam akuarium ikan piranha. Hal itu membuat Jackie terpojok dan harus kembali menyerahkan dirinya. Kemudian kita lihat Jackie dibawa ke ruangan sandera, dan di situ Jackie ternyata mengenal salah satu sandera, seorang apoteker yang dahulu pernah bertemu.
di salah satu apotek. Saat itu di apotek tersebut terjadi suatu pembunuhan. Tak hanya itu, faktanya pada malam kejadian tersebut, ada seorang wanita yang berada di lokasi bersama dengan pasangannya, yang secara kebetulan adalah bagian dari para sandera itu sendiri. Dia bernama Lan bersama pasangannya. Apakah ini ada hubungannya dengan rencana Wu? Apa sebenarnya yang terjadi di apotek tersebut? Setelah itu Wu menghubungi atasannya Jackie kembali. Wu meminta agar pihak kepolisian mempercepat kedatangan Wei jika tak ingin melihat para sandera tewas. Untuk mengantisipasi agar para sandera tetap aman, Jackie menawarkan sebuah kesepakatan baru, di mana Jackie memenuhi keinginan Wu, asalkan Wu membebaskan para sandera. Jackie berjanji akan membawa kembali Wei sesuai waktu yang diinginkan. Wu pada akhirnya menyadari bahwa Jackie sudah masuk dalam ruangan rahasia, dan itu artinya Jackie sudah mengetahui semua rencana yang disusun olehnya. Wu kemudian menceritakan tentang background kehidupannya di masa lalu, di mana Wu dahulu adalah seorang petarung di sebuah arena taruhan. 呢個遺傳咧，我自細其實只係鬥邊個夠狠。但係命又好唔值錢。 Yang mana hal itu dilakukan lantaran harus melunasi hutang-hutang mendiang ayahnya yang kalah dalam permainan judi. Dalam pertarungan dia tak pernah kalah sekalipun, hingga ia mendapatkan julukan si laba-laba. Dan hal yang membuat kakinya pincang sekarang adalah ia bertarung dengan lawan seimbangnya, yang mana pertarungan tersebut sudah diatur oleh para bos agar mereka bertarung hingga mati. Namun yang terjadi, sang lawan justru mengunci kakinya sehingga membuatnya kalah. Tanpa diketahui ternyata Wu sudah dalam pantauan oleh sniper polisi. Pada saat sniper tersebut hendak menembak Wu, Jackie ternyata menahannya. Tetapi ternyata Wu tetap tertembak. Namun yang terjadi sebenarnya bukanlah seperti itu, karena itu hanyalah hipotesis yang ada dalam pikiran Jackie. 應該話 Yang terjadi sebenarnya adalah Wu tetap terkena tembakan di bagian kepala. Namun bukan peluru yang menancap di kepalanya, melainkan hanya serpihan kaca. Ternyata Wu sudah mendesain semuanya dengan sebaik mungkin, tak terkecuali dengan kaca anti peluru itu sendiri. 我食我唔係啲乜嘢賊仔。 Akhirnya didapatlah sebuah kesepakatan, di mana Wu setuju dengan apa yang direncanakan. Namun dengan syarat, Wu hanya mau membebaskan 3 sandera saja. Hal itu jelas ditolak mentah-mentah oleh Jackie. Setelah berbagai negosiasi, kemudian terdapat sebuah kesepakatan baru, yang mana Wu berjanji akan melepaskan semua sandera, asalkan Jackie bisa mengalahkan anak buahnya dalam sebuah pertarungan. Dan Jackie pun menyetujuinya. Pertarungan pun dimulai. 唔使1分鐘。 阿爸，我明白。 Setelah Jackie mengalahkan anak buahnya, ternyata Wu tidak menepati janjinya. Wu tetap pada pendiriannya. Ia hanya membebaskan 3 orang saja, dan sisanya bebas setelah Wei datang. Setelah melewati pertarungan yang cukup berat tadi, sehingga beberapa jari tangan Jackie pun patah, Jackie akhirnya memutuskan akan membebaskan sandera yang terluka dan 1 anak buah Wu, yaitu si gendut. Mengingat kondisi semakin mencekam, pihak kepolisian pun menyusun skenario dan memanggil arsitek pembuat bar tersebut dengan tujuan untuk mencari kemungkinan masuk dan membobol gedung baru itu sendiri. Di sisi lain, Jackie berhasil membujuk Wei untuk bersedia membantu polisi dengan imbalan remisi hukuman dan kesejahteraan hidup ibunya yang sedang sakit. Saat ini sebenarnya Jackie mulai paham akan alur permainan yang dibuat oleh Wu.
tetapi itu hanya analisa dan belum ada bukti konkret. Kemudian kita lihat pertukaran pun dimulai, di mana terlihat W menggunakan pakaian anti peluru untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi. Singkat cerita, disinilah fakta sebenarnya terungkap, di mana Wu sengaja memilih orang-orang tertentu, termasuk Jackie, yang mana ternyata Wu melakukan ini semua karena balas dendam atas kematian adiknya yang terjadi di apotek 5 tahun yang lalu. Cerita dimulai dari versi Wei dan ketiga saksi lainnya, di mana pada saat kejadian Wei pergi ke apotek untuk mencuri obat demi kesembuhan sang ibunda. Pada saat hendak pergi, ia tak sengaja menemukan dompet milik suami Lian yang tiba-tiba saja jatuh. Wei bermaksud mengembalikannya, namun yang terjadi Wei dianggap copet, dan apesnya ia pun ketahuan mencuri obat. Hal itu membuat Wei panik karena ia hendak dilaporkan ke polisi oleh adik Wu. Akhirnya Wei pun menyandra si adik, yang membuat ketiga saksi tersebut tak bisa berbuat apa-apa. Dan di saat bersamaan, Jackie yang kala itu hendak menuju ke rumah sakit mendapati adanya kejadian tersebut dan berusaha menenangkan Wei agar tak membunuh. Namun saat hendak menenangkan Wei, Jackie mendapat telepon dari putrinya yang mengabarkan kondisi ibunya saat itu. Di sela-sela itulah Wei membunuh sang adik dari Wu. Namun semua keterangan tersebut nyatanya salah, karena pada kenyataannya, di saat detik-detik kematian sang adik, Wei mendengar ucapan dari adiknya Wu, yang mana ternyata sang adik meminta Wei untuk membunuhnya. Dan itu artinya Wei tidaklah membunuh, melainkan sang adiklah yang bunuh diri. Hal itu diperkuat karena sang adik pergi ke apotek tersebut untuk membeli obat tidur dalam jumlah yang banyak. Ternyata adiknya frustasi lantaran dirinya hamil dan tidak ada yang bertanggung jawab. Semua kejadian itu pun diketahui oleh Jackie ketika ia menyelidiki kasus tersebut. Namun semua alasan itu tak lantas membuat Wu percaya. Bahkan kemudian Wu siap meledakkan bom yang terikat di tubuh para sandera. Dan tiba-tiba di tengah kegaduhan terjadi, muncul bartender sekaligus perakit bom yang kemudian menghalau Jackie dalam bertindak. Dan untuk kesekian kalinya, Jackie mampu menganalisa bukti baru. Di mana faktanya bartender tersebutlah pacar dari adik Wu itu. Jackie berhasil mengetahui hal tersebut lewat sebuah foto yang tertera tato di dalamnya. Karena sudah ketahuan, bartender tersebut pun mengakui dan menceritakan apa yang sebenarnya. Ternyata semua bermula atas dasar kesalahan Wu sendiri yang tak merestui hubungan adiknya. Di sini terjadi drama antara Wu dan bartender yang merasa paling bersalah dalam kasus ini. Bartender pun akhirnya memutuskan bunuh diri, namun masih berhasil diselamatkan. Di saat itu polisi berhasil masuk, dan tiba-tiba setelah itu Jackie kembali mengejar Wu, sehingga tibalah mereka di sebuah rel kereta api. Di situ Wu kembali memberi tekanan kepada Jackie dengan menyandera Miu, sama seperti yang adiknya alami 5 tahun lalu. Kemudian Wu memberikan sebuah permainan, yang mana jika menginginkan Miu bebas, Jackie harus menembak kepalanya sendiri. Demi kelangsungan hidup putrinya, dia pun menyetujuinya. Pada saat Jackie menarik pelatuk pistol tersebut, ternyata pistol tersebut tidak ada pelurunya. Ternyata Wu hanya menguji keberanian Jackie. Di akhir cerita, Wu pun menyadari bahwa tindakannya salah, kemudian membebaskan Miu. Setelah itu Jackie tak lantas pergi begitu saja dan bermaksud ingin menangkap Wu.
Namun Wu yang sudah frustasi lebih memilih bunuh diri dengan menghadang laju kereta. Setelah berjuang sekuat tenaga, pada akhirnya Wu pun tetap selamat karena polisi sudah lebih dulu menggeser jalur kereta tersebut. 灯火微，突然西安的温柔，借水波逐流。 Wu pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Akhirnya Miu menemani Jackie menuju ke rumah sakit dan berjanji tak akan melawan orang tuanya lagi. Kemudian Jackie mendapatkan hadiah dari Wu, yaitu sebuah kalung laba-laba. Dan film pun selesai. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.